Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang di channel. Tapi kita keroyokan sekarang banyak nih. Ada Mimbar Tub, ada Politik Islam Official, ada apa? Wan Kawan TV One, ada Atos Sastro, ada Salwa Media, banyak ya. Ada 214 channel ya. Mudah-mudahan, amin. Teman-teman sekalian, sore ini saya dengan sejumlah tokoh yang ampun deh ya, nggak ada matinya, on terus ya. Di ujung sana ada Bang Marwan, Dr. Marwan Batubara, pentolan petisi 100, bara kemar, apalagi orang banyak ya Bang, pokoknya ya. Semuanya wadah perjuangan ya. Di tengah ada Mayor Jenderal Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus, yang terus membersamai kita semua dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya. Dan sebelah kiri saya ada manusia merdeka, saya Didu, Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 yang baru melepas ini beban dengan sangat lega kemarin di Kesultanan Banten hari Rabu, Selasa ya. Ketika secara serentak bahkan Sultan Banten mengomandoi rakyatnya, laskarnya untuk melakukan perlawanan terhadap PSN PIK 2. Dan semboyannya sangat bagus, ditulis di spanduknya, Banten bukan Singapura dan tak akan pernah menjadi Singapura. Dasar ya? Ya. Di kanan saya juga ada jagoan pengacara senior kita, Pak Rambut Uban, DHR, Damai Hari Lebis. Ini kita mulai dari Bang Said itu yang kemarin juga, kalau teman-teman agak lihat ke belakang ya, kamera itu ada RTRW, Rencana Tata Ruang Tata Wilayah untuk Kabupaten Tangerang. Nah ini bagus, betul, saya kasih pengantar sebentar. Ini bagus sekali karena ternyata peta PSN selama berbulan-bulan tidak pernah dibuka di publik. Kemudian dengan izin Allah setelah Bang Said itu dan sejumlah tokoh serta masyarakat melakukan perlawanan, baru pelan-pelan dibuka. Kira-kira paling banter sebulan yang lalu kita dapat surat keputusan Menko Perekonomian tentang perubahan daftar PSN. Dan pada nomor 218 ada PSN yang di PIK 2 itu. Kemudian ada surat dari Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur prioritas juga menyebutkan sebegitu, dan cuma di Kosambi 1.755 hektar. Ternyata kita tahu merambah sampai 8 kecamatan lain di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di sana. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Bang Saidin. Silakan Bang. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu mereview dulu karena masih banyak publik kurang paham, kadang-kadang ada PIK 1, PIK 2, PIK lain-lain seolah-olah. Terus kami jelaskan, PIK 2 itu adanya di Pantai Indah Kapuk. Itu luasnya 1.100 hektar yang dibangun sekitar tahun 90-an. Itu PIK 1. Nah, yang kadang-kadang dianggap negara dalam negara. Yang pernah timbul isu dulu tidak boleh bendera merah putih di sana. Di jembatannya. Yang pernah dulu ada wartawan diusir karena mau mendekati Pantai Indah Kapuk 1. Nah itu Pantai Indah Kapuk 1 yang berada di Jakarta. Yang publik serang ini terus seakan-akan Pantai Indah Kapuk 2 ini di Jakarta juga. Iya, termasuk saya tadi. Padahal Pantai Indah Kapuk 2 itu adalah awalnya itu sebenarnya Pantai Indah Kosambi. Karena di samping Kapuk, Kecamatan Kapuk, Jakarta berbatasan dengan Kecamatan Kosambi, Tangerang. Sehingga disebutkan Pantai Indah Kosambi sebenarnya. Nah, tahu-tahu muncullah yang lain-lain. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa sepertinya memang ada skenario perselingkuhan terhadap proyek PIK 2. Karena kita lihat
terbuka di wawancara Tempo kan menyatakan bahwa Aguan pemilik PIK 2 itu menyatakan bahwa dapat perintah Ya. untuk membangun fasilitas di IKN. Nah, orang menduga terus status PSN PIK 2 itu sebagai apa? Karena ujung-ujung muncul itu diumumkan 30 Maret oleh Menko Perekonomian setelah menghadap Presiden. Presiden menyatakan menyetujui menambah PSN termasuk PIK 2 dan BSD. Ya. Nah, kita tahu semua bahwa pemilik PIK 2 dan BSD adalah orang yang diminta membangun di IKN. Ya kan, diminta oleh membangun di IKN. Nah, diperintah. Nah, jadi kalau ada pihak menyatakan sangat tidak salah kalau kita menduga bahwa itu adalah hadiah. Ya. Karena kenapa hadiah? Karena SK tentang PSN PIK 2 itu baru keluar 15 Mei dari Menko Perekonomian. 15 Mei berarti 1,5 bulan. Ya kan? Maret 30 Maret sampai 15 Mei 1,5 bulan baru keluar SK-nya. Tapi diumumkannya 2 hari setelah pengumuman pemenang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya anggap wakil presiden nggak menang, jadi nggak usah disebutkan. Nah, baru 4 Juni pada saat itu saya sebagai orang yang paham di birokrasi, ini batasnya di mana PSN PIK 2 ini? Karena pada saat itu Pak Warawan BSD disebutkan kecamatannya segini, di mana batasnya dan luasnya 52 hektar jelas. PIK 2 tidak dijelaskan batasnya di mana. Nah, setelah itu saya ke lokasi. Ini bulan Mei saya itu. 2 Mei saya pertama ke lokasi. Loh, kok sudah dipasang semua pelang PIK 2? Nanti saya jelaskan di peta pelang PIK 2 yang awalnya itu bukan PIK 2. Setelah diumumkan PIK 2 diubah menjadi PIK 2 sampai ke Tanara Serang. Nah, pertanyaan saya muncul, ini ada apa di balik ini? Apakah, dulu pertanyaan saya, apakah ini termasuk semua PSN nih? Seluruh 9 kecamatan ini gitu kan? Itu kan pertanyaan saya muncul. Ya. Tapi dengan memasang pelang semua yang awalnya bukan PIK 2 sebagai wilayah PIK 2 dan terjadi pembangunan pada penggusuran masif setelah pengumuman itu. Nah, saya sudah menduga berarti pengembang PIK 2 ini memanfaatkan nama PSN untuk mengakui bahwa seluruh wilayah ini adalah PSN karena dia ganti pelangnya, dan seluruh aparat di bawah juga tahunya adalah PSN, sehingga seakan-akan nggak punya kewenangan lagi untuk mengatur. Nah, baru November, nanti saya lihat November. Bayangkan, mulai Maret ke November baru ada pernyataan pertama dari pemerintah bahwa PSN itu hanya di wilayah 1.755 hektar. Baru November oleh Menteri ATR BPN. Oke. Nah, perlu saya jelaskan di sini karena Menteri ATR BPN itu hanya menyatakan 1.705 hektar. Enggak, 1.705. Ya, perlu saya jelaskan, ya kenapa berukuran 200? Karena ada jalan arteri. Jalan arteri 200 hektar, jadi tidak ada salah, jadi jangan sampai publik beda 50 hektar, bukan, beda 200 hektar. Lima dia. Ya, nah, ada jalan arteri. Nah, sekarang, nah artinya, terus setelah itu keluarlah pernyataan dari wakil ketua DPD bahwa PSN itu hanya di wilayah 1.355 hektar, yang disebutkan nanti Yoris, ketua DPD. Nah, muncul juga pernyataan dari sekretaris perusahaan dari Agus Rayu, dan menyatakan bahwa memang itu hanya di wilayah tersebut. Nah, yang perlu kita cermati bahwa
saya punya keyakinan, memang punya keinginan bahwa ini harus diakui sebagai PSN semua. Begini, pada saat iklan pertama, sebelum PSN, itu kan menyatakan luas apa namanya, PIK 2 itu 2000-an hektar, 1000 sekian hektar. Habis itu dia naikkan menjadi 6000 hektar. Itu iklan videonya. Iklan videonya ada. Ada Pak Matra di sana. Nah, video yang alat-alat alutista itulah. Video iklan alutistanya Pak Narko. Nah, setelah itu ada pernyataan bahwa akan berkembang menjadi 35.000 hektar pada saat ada summit ekonomi apa ini yang dihadiri oleh. Nah, itu pernyataan resmi dari Agus Raharjo. Artinya memang ada niatan bahwa akan berkembang. Jadi adalah sangat tidak salah pernyataan saya dulu bahwa kalau ini dibiarkan maka bisa mencapai 100.000 hektar dan lebih luas dari Singapura. Karena dari pernyataan mereka saja mulai 22.000 naik ke 6.000, 6.800 naik ke 35.000. Oke? Nah, November keluar. Nah, sekarang dugaan saya dulu bahwa kemungkinan kalau dia akui semua bahwa wilayah ini adalah PIK 2 semua, artinya benar-benar Banten habis. Tapi ternyata dia hanya mengakui bahwa PSN itu hanya di 1.775 hektar. Oke, saya ingin menjelaskan ke publik supaya paham di mana sih sebenarnya PSN itu. Kamera ya, tolong ya. Oke. Dulu ya. Ini rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031. Artinya belum ada perubahan sampai sekarang. Oke, kita lihat wilayah-wilayah Tangerang ini Jakarta sini ya. Ini PIK 1 nih. PIK 1 sini. Ya. Ini PIK 2 nih, Sani. Ini Teluk Naga. Nah, kita lihat ini semua yang hijau ini kan wilayah pertanian. Wilayah pertanian semua nih, yang hijau. Nah, ini wilayah pemukiman terbatas. Sampai, nah, pertanyaannya, artinya masih wilayah pertanian. Wilayah pertanian itu tidak boleh diubah sebelum ada perubahan rencana tata ruang. Saya ingin jelaskan, untuk membebaskan lahan ke publik, ke rakyat, itu kita harus memiliki satu rencana tata ruang wilayah. Yang kedua baru rencana tata ruang detil yang TRD, yang itu yang dikatakan Nusron Wahid belum punya sama sekali. Jangankan seluruh wilayah, nanti dijelaskan di mana PSN itu. Yang ketiga baru namanya ada izin lokasi, baru boleh pembebasan. Nah, PIK 2 ini lucu, tiga di atas belum punya, tapi dia sudah membebaskan. Sakti. Dan memperalat aparat negara untuk melakukan itu, gitu kan? Ya akhirnya memperalat. Ya. Nah, ini dilakukan, artinya ada pelanggaran dong. Nanti bapak-bapak bahas. Nah, sekarang saya jelaskan di mana PSN itu sebenarnya supaya clear. Ini kita lihat ya, ini Jakarta, masuk kecamatan Kosambi. Ini kecamatan Teluk Naga yang videonya beredar naga-naga besar itu. Ini di sini persis Teluk Naga ini. Baru kecamatan Sukadiri, Paku Haji, ini masuk semua nih. Kemudian kecamatan Mau, Pronjo, ini Kemiri, baru Pekanbaru, baru di sini Tanah. Serang. Nah, ini masuk semua nih sebagai PIK 2 yang dikasih merek. 9 kecamatan. Oke? Nah, di mana anehnya? Ternyata keputusan pemerintah yang dimaksud PSN itu hanya satu ini A, ini D, ini wilayah yang wilayah reklamasi yang akan dijadikan sebagai ini adalah sirkuit internasional ini. Ini yang masuk PSN, yang ini pulau reklamasi. Ya, dekatnya batas PIK 2 dan PIK 1 supaya seluruh Indonesia paham. Nah, sekarang ini luasnya 217 hektar. Oke? Nah, sekarang di mana lagi? Jadi ini sebenarnya berpencar mana-mana. Yang A ini Taman Bhinneka. Taman Bhinneka itu ada di sini. Ini Taman Bhinneka
Ini dekatnya naga-naga itu, naga yang beredar itu, dekatnya itu. Tapi jangan heran di Taman Bineka itu namanya gedung-gedungnya gedung Tokyo, gedung Osaka, gedung apa. Jadi seakan-akan Indonesia nanti hanya ada Taman Bineka di tengah kemewahan dunia. Nah itu kira-kira Taman Bineka itu ada di hanya 54 hektar. 54 hektar. Berapa luas hotel-hotel yang ada di sana yang pakai nama internasional? Terbayang nggak oleh kita Taman Bineka dikelilingi oleh nama-nama itu? Oke? Supaya Pak dipahami ini ini di sini nih. Nah, di Teluk Naga perbatasan dengan Kecamatan Pakuai. Sekarang setelah itu ini B1 B2 ini adalah golf dan kebun binatang. Ini lapangan golf dijadikan proyek strategis nasional. Ini di sekitar Desa Kohot, Kecamatan Pakuai. Ini samping Sungai Cisadane bagi yang paham. Nah ini laut ya. Nah ini adalah lapangan golf internasional. Nah setelah itu ada kebun binatang ini di sini. Safari Zoo. Nah Safari Zoo taman safari lah. Kira-kira. Nah sekarang di mana lagi? D tadi saya bilang. Ini adalah Eko. Nah ini ada di sini. Mana tadi? Di atas. Bukan ini nih. Ini C ini wisata mangrove. Ini Sungai Tahang nih, dekat Sungai Tahang nih. Nah ini ada hutan mangrove. Ya, ini Sungai Tahang yang dikenal jalan pipa Pertamina. Ini memang mangrove di sini. Mangrove ini. Terus baru terakhir adalah di daerah Kronjo ini ekowisata itu 687 hektar ini yang biru. Nah, artinya PSN itu hanya wilayah-wilayah ini menyebar dan itu wilayahnya benar yang dikatakan Pak Nusron Wahid ada 1.500 hutan lindung betul. Ini hutan lindung dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan jalan arteri 234 hektar ternyata dibayangkan jalan arteri dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Nah, saya nggak tahu yang mengatur arteri apakah jalan tol yang dibangun sekarang atau jalan arteri, tapi yang tertulis di SK-nya jalan arteri. Nah sekarang kenapa yang EPSN hanya ini? Kenapa yang dibebaskan di sini atas nama PSK atau PSN Pik 2? PSK lagi. Nah, Anda bisa bayangkan hanya di sini 1.950 hektar, tapi dia bebaskan kasih pelang semua seluruh kecamatan di sini menjadi PSN, termasuk tanah. Nah, publik bisa paham bagaimana perselingkuhan hukum hampir terjadi di negeri ini dan hampir Banten habis karena perselingkuhan hukum. Nah, ini perlu dipahami karena supaya clear betul oleh kita di mana perselingkuhan itu terjadi. Sangat jelas bahwa PSN itu hanya titik-titik tertentu, tapi kenapa membebaskan area? Pertanyaannya sekarang, apa landasan hukum Pik 2 dan seluruh aparat melakukan pembebasan, penggusuran, pengurukan terhadap tanah rakyat? Yang saya katakan tadi bahwa kalau melakukan penggusuran itu harusnya punya izin lokasi dong. Izin lokasi lahir dari RUTDR, RRT. RUTRD lahir RUTW wilayah. RUTW-nya ada aja belum ada, kok udah melakukan penggusuran dan pengurukan. Nah, jadi saya hanya ingin menyarankan kepada seluruh publik Indonesia, siapa tahu hal seperti ini sudah terjadi di seluruh Indonesia. Ya, sangat mungkin. Di Jakarta aja dilakukan, apalagi di Kalimantan sana. Ya jauh. Sumatera sana, Aceh sana. Nah, ini perlu kita advokasi semua ke bawah. Jadi agenda kita bukanlah Pik 2. Agenda kita adalah agar Indonesia tidak diambil alih oligarki dengan perselingkuhan hukum bekerja sama dengan penguasa. Karena ini terjadi pasti bekerja sama dengan penguasa.
Nggak mungkin nggak. Bagaimana semua aparat itu ikut mendukung program ini padahal tidak ada landasan hukumnya. Yang paling menarik kan di Tangerang itu kan ditempel kantor pembebasan lahan PT Hukum Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi. Pertanyaan saya, dasar hukum apa Abdesi mendukung? Karena ini bukan program pemerintah. Yang jelas-jelas sudah diakui oleh pejabat pemerintah dan pengembang bahwa PSN hanya berada di lokasi-lokasi ini. Jadi semua pembebasan di luar lokasi itu bukanlah PSN dan itu proyek pemerintah, proyek swasta. Artinya, karena lahan ini lahan negara sebagai besar, maka sebenarnya tidak ada pembebasan lahan 1 meter pun atas nama PSN. Kecuali mungkin yang tadi adalah golf course sama safari zoo. Mungkin itu ada pembebasan lahan. Di luar itu tidak ada. Jadi saya berharap seluruh masyarakat yang dibebaskan atau akan dibebaskan harus menggunakan haknya. Kami tidak mau dibebaskan sebelum lengkap RUTW, RUTR, rencana tata ruang detail, izin lokasi, dan terjadi mekanisme pasar. Tidak boleh sama sekali ada pemaksaan. Itu saya pikir peta ini harus kita edarkan seluruh Indonesia supaya publik paham bahwa hampir terjadi perselingkuhan hukum yang sengaja ditutupi. Bukan hampir terjadi. Sudah. Nah, ini sengaja ditutupi oleh mereka agar tidak ketahuan dan tawang Allah sehingga kita masih bisa mendapatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi seperti kata Bang Said itu tadi, memang ada upaya menutupi informasi kepada publik sehingga publik tidak tahu bahwa batas-batas PSN itu di mana saja. Dan tadi seperti dipaparkan Bang Said bahwa aduan dengan pengembang PIK 2-nya itu memanipulasi, ya. Kalau bahasa orang hukum menyelundupkan hukum sehingga seolah-olah semua wilayah yang dibebaskan itu statusnya PSN, sehingga dia bisa membayar harga tanah dengan sangat murah 50.000, bahkan beberapa wilayah sampai 30.000, 25.000, dan menjualnya bukan hoax tapi ada baliho-baliho besar antara 20 juta sampai 36 juta rupiah per meter persegi. Saya kira itu sudah cukup gamblang, tapi yang paling bagus diserahkan juga bahwa rakyat harus tahu. Kemarin di depan Sultan Banten kita ingatkan juga, kalau ada yang masih bergerilya, karena Bang Said dulu menemukan bahkan notaris pun sampai bergerilya, siap siaga di lokasi-lokasi untuk segera membuatkan akte jual belinya. Kalau ada begitu-begitu lagi, tanya kepada mereka, pastikan ini wilayah PSN atau bukan. Kalau bukan, saya mau jual kalau harganya cocok, ya kan? Mau tawarin 5 juta kayak 10 juta per meter, kalau enggak ya udah nggak usah beli. Oke, selanjutnya kita masuk ke Mayor Jenderal Sunarko. Ini ada majalah Tempo yang saya nggak ngerti, tapi kemudian kita mendapat semacam blessing ya, bahwa ternyata Aguan mengaku dipaksa. Istilah Tempo Indonesia diperintah oleh Jokowi untuk membangun IKN seperti disebut Bang Said tadi, ya kan? Dan itulah sebabnya kita semua yakin bahwa PSN yang kita datangani 2 hari setelah pengumuman kita itu adalah hadiah dari Jokowi atas dukungan backup penuh Aguan dan para taipan di IKN yang untuk menyelamatkan muka Jokowi. Istilah Aguan, kami mesti menjaga wajah presiden, bukan begitu. Nah, kemudian di pengantar yang menarik, Pak Mayor Jenderal Sunarko, itu Tempo menulis Aguan meninggalkan kantor di PIK 2 pukul 17.55 dengan ini Pak, dengan mengendarai Range Rover warna hitam berplat nomor Mabes TNI. Lalu di belakangnya dikawal mobil patroli polisi. Nah, soal ini sebetulnya Bang Marwan Batubara sudah memberikan informasi kepada saya. Kapuspen TNI ya sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh kendaraan TNI dikendarai kecuali oleh personel TNI. Nah, sebagai jenderal
yang pernah juga menduduki posisi-posisi penting yang strategis di TNI Angkatan Darat. Mohon perkenan Mas Sunarto memberikan penjelasan. Monggo. Maaf. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan tadi dari Pak Edi. Aduan menggunakan kendaraan dengan berplat dinas Mabes TNI. Terus terang saya katakan itu adalah ilegal. Lihat, karena plat nomor kendaraan dinas itu hanya untuk kendaraan dinasnya TNI. Memang banyak terjadi yang menyalahgunakan ini. Tapi singkat saya katakan, kalau ada orang sipil atau non personil TNI menggunakan mobil, ya mobil apa ya? Bukan mobil dinas dengan plat dinas, itu liar, itu ilegal. Aturannya itu hanya dipakai oleh personil TNI. Bahkan drivernya itu juga SIM-nya harus SIM TNI. Jadi tidak boleh berplat dinas drivernya itu SIM yang dari kepolisian, nggak boleh, itu melanggar hukum. Nah itu saya sampaikan, udah jelas. Jadi kalau ada orang sipil bukan tentara menggunakan mobil preman dengan plat dinas, apalagi yang setir itu kelihatan sekali. Ya dulu pernah terjadi wanita yang setir kan. Ada kemudian terjadi lagi pakai celana pendek digunakan tertangkap. Itu liar, itu ilegal. Jadi kalau dia dapat nomor itu pasti ada oknum. Ya mungkin buat orang-orang tertentu pakai plat nomor mobil TNI itu gagal gitu. Atau takut dia kalau ada sweeping atau ada razia, supaya menghindari itu dia pakai itu. Tapi sekali lagi itu liar dan ilegal. Itu yang saya tahu aturan waktu saya masih dinas, dan saya tahu itu masih berlaku sampai saat ini. Itu yang bisa saya jawab. Ya, kemudian ya. Jadi Pak Jenderal, ini kan sudah bukan rahasia lagi bahwa Aguan ini salah satu oligarki yang bahkan terjadi ikon. Bahkan dalam di depan terbuka pun yang mengatakan mulut saya adalah undang-undang. Ya, kemarin di Kesultanan Banten ada korbannya. Nah ini sekaligus penepis nih. Kan dihembus-hembuskan oleh mereka bahwa saya Saidudin mengobarkan semangat rasialisme, ya, mempertentangkan antara Cina dan pribumi. Maksud saya WNI keturunan dan pribumi. Ternyata kemarin hadir di acara Kesultanan Banten itu seorang WNI keturunan Chinese juga yang tanah dirampas, dia dipenjara dan sebagainya, dan itu karena perkasanya Aguan dengan aparat hukumnya. Nah, pertanyaan saya dalam konteks sejarah tadi, biasanya pengusaha yang menggunakan mobil dinas aparat, entah TNI atau Polri itu satu saja, entah dalam TNI saja atau polisi saja, kebanyakan polisi, kebanyakan. Tapi pada titik Aguan dia bisa naik mobil TNI dan dikawal oleh Polri. Ini kan apa kita bisa terjemahkan sebagai pesan kepada publik, woi, gua udah kuasa ini, dua institusi penting ini, jangan macam-macam sama gua loh, mulut gua undang-undang. Monggo. Tadi saya jawab, kendaraan Land Cruiser yang dipakai dengan nomor TNI itu liar dan ilegal. Rank Rover malahan. Tapi yang di belakang kendaraan berplat polisi atau kendaraan polisi? Yang dinaiki kendaraan TNI, yang awak kendaraan polisi. Kan dia berarti itu menunjuk kepada publik. Nah, kalau dia bawa kendaraan polisi dikawal oleh polisi, memang saya tahu orang-orang tertentu ada yang meminta pengawalan kepada polisi. Ada. Kalau itu dia minta sesuai prosedur. Oh gitu. Kalau dia minta pengawalan kepada polisi, saya ini banyak musuh saya. Tolong kawal, saya banyak harta saya, tolong kawal saya. Ya ada undang-undang yang mengizinkan itu. Kalau polisi ya? Kalau polisi, memang dia untuk pengaman itu satu. Kemudian yang kedua, kalau Aguan berani mengatakan mulut saya ini undang-undang, itu bangsa. Tapi kalau mulut saya ini undang-undang di rumah tangga saya dan di perusahaan saya, silakan.
Tapi kalau kepada publik itu sombong dan bangsa. Nggak ada itu. Presiden aja nggak boleh begitu. Etikanya nggak boleh. Karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Jika mulut saya undang-undang pada publik itu bangsa bagian. Tapi kalau di rumah tangga dia, mulut saya ini undang-undang di sini. Mau nggak silakan. Di perusahaan dia punya silakan. Tapi kalau dia orang di publik, presiden aja nggak boleh begitu. Ingat saya ini Raja Prancis dulu. Mulut saya undang-undang besoknya berapa lama dari gantung dipancung. Itu yang berkaitan dengan undang-undang tadi itu. Kemudian saya mungkin menambahkan secara singkat apa yang dikatakan oleh Pak Saidin tadi. Dari penjelasan Pak Saidin tadi kita udah jelas, simpel saja. Tadi Pak Saidin rinci banget. Mungkin orang payah. Kalau saya cuma lihat skep Menko tentang penetapan PSN, situ ada P2 dengan BSD. Kemudian ada surat dari Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas. Di situ jelas yang disampaikan oleh Pak Saidin tadi. Kalau dijumlahkan cuma 1.755 hektar yang tadi daerah bisa katakan. Dari 1.755 hektar itu yang harus dibebaskan dari rakyat juga nggak sampai ratusan, karena yang lain memang tanah negara. Tapi faktanya sekarang dia udah ribuan penjara ke 8 kecamatan di sebelah baratnya, sampai di satu kecamatan Tanah Serang. Kalau kata Pak Saidin tadi itu perselingkuhan hukum. Kalau istilah saya enggak perselingkuhan, itu penipuan publik, pembohongan kepada publik, termasuk kepada negara. Nah, di sini yang harus saya sampaikan, yang ngasih perintah, yang mengasih izin kepada ASG Aguan ini, Menko kan, yang menetapkan jumlahnya 1.755 juga pejabat pemerintahan. Masa dia tidak melakukan kontrol terhadap apa yang dikerjakan oleh Aguan? Woi, lu kok kerjakan lebih dari 1.755? Jadi sebenarnya pemerintah yang memberikan izin itu bersalah karena tidak melakukan kontrol terhadap perintah dia. Sedang Aguannya udah jelas rakus dan menipu tadi saya katakan. Menipu tadi, saya kira menipu yang ngasih perintah, yang ngasih keputusan, dan menipu rakyat yang puluhan ribu itu. Udah silakan, kalau ada yang suka ditipu, ya nggak apa-apa. Tapi saya bukan melihat itu. Dengan menipu ini, dia kemudian menjolimi rakyat. Menjolimi rakyat yang tadi dikatakan sampai ke penjara ke 8 kecamatan berikutnya. Ini PSN, kau jual, harus. Dan bekerja sama dengan aparat. Ini adalah pengkhianat aparat desa atau abdesi, termasuk polisi. Karena saya katakan polisi, saya pernah dapat laporan, dilaporin polisi Sungai di Keruk, udah terima aja. Terus saya dapat informasi, termasuk tadi dari rekamannya seorang pemilik lahan, kemudian dia etnis Tionghoa, Cina. Saya sama orang tua saya sudah 30 tahun di situ. 35 tahun. 35 tahun, punya sertifikat saya digagalkan. Dan ini kerjasama antara aparat kepolisian dengan siapa? BPN. Inilah pengkhianat-pengkhianatnya, penindas rakyat. Banyak. Dan itu banyak. Saya dapat laporan pernah, ada seseorang habis menghadap Pak Saidin ini, besok lagi dipanggil sama polisi. Kau ngapain? Kau kasih keterangan apa sama Saidin itu? Nanti Bapak dipanggil juga. Sebelahnya. Ini kan keterlaluan. Ini kan keterlaluan. Penindasan ini yang saya tidak mau. Jadi ini begitu kekuatan, mungkin kekuatan terus lihat kekuatan uangnya Aguan bisa mengkooptasi aparat desa sampai kecamatan, aparat keamanan dan instansi terkait. Ikut tunduk. Buktinya kemarin Pak Saidin itu dilaporkan sama salah satu, bukan salah satu, Ketua Besi Tangerang, dianggap memprovokasi. Yang diomongkan fakta ini. Dan ini jadi saya konsernya kepada penindasan dilakukan oleh pengusaha, didukung oleh penguasa.
Yang jadi korban itu rakyat miskin, rakyat yang makan gaya susah. Dan ini yang pengembang itu kan orang kaya. Apa enaknya jadi kaya hasil merampok orang miskin? Dan penguasa nggak ngeliat itu. Oke, saya tadi baru lihat polisi ya para desa. TNI pun sudah saya salahkan ini. TNI itu nggak buta, nggak tuli, nggak tolong. Melihat seperti itu diam saja. Saya bekas prajurit TNI juga. Saya bekas komandan Kodim, saya bekas komandan Korem. Saya juga bekas panglima Kodam. Saya tahu aparat saya itu. Kalau lihat polisi kan diingatkanlah baik-baik. Kalau lihat aparat yang ingatkanlah baik-baik. Sudah ada Babinsa. Saya belum dapat laporan dengan Babinsa atau dan Ramen ikut-ikutan. Tapi dia masih tahu. Kok diam saja? Nah kalau kata Pak David Heri Lubis, kalau kita melihat sesuatu pelanggaran hukum, kita lihat, kita diam saja, itu dosa kan? Betul kan? Ikut juga berbuat kejahatan, nah situ. Nah itu di dalam agama juga ada ajarannya. Itu yang saya katakan. Karena itu pada kesempatan ini, yang pertama saya minta para aparat yang telah dikooptasi oleh pengusaha ragus ini, berhentilah kamu jadi begundalnya pengembang ragus ini. Dosa kau dan sampai hati kau. Rakyat miskin diperas sama orang kaya, kau diam saja. Dan kalau kaya dulu, jeripayah usaha yang baik, halal, mau silakan nikmati. Lah saya kaya sih ngerampok rakyat kecil itu apa enaknya sih? Apa enaknya? Di samping itu, saya sebagai warga negara, saya juga orang Banten karena saya tinggal di Banten, melihat penjara seperti itu luar biasa. Saya bilang, saya terus ingat backdrop yang dibuat oleh Kesultanan Banten. Banten bukan Singapura dan tidak akan jadi Singapura selamanya. Tapi tadi mungkin kurang yang disampaikan oleh Pak Saidi. PIK 2 yang sudah dibangun itu dipasang tembok kayak tembok Berlin. Betul kan Pak? Jadi PIK 2 yang sudah dibangun dipasang kayak tembok seperti tembok Berlin yang dirobohi. Sepanjang hampir 23 km kan. Pikir saya kalau dibiarkan kita diam saja, mungkin yang 100.000 hektar itu dipagar juga kayak itu. Apa terjadi? Mau jadi apa kita? PIK 2 itu saya udah katakan sekarang calon negara dalam negara. Sekarang menurut saya calon negara dalam negara. Ngelihatnya dari pagar itu aja. Dan kesenjangan antara dalam pagar dan luar pagar kayak siang dengan malam. Kesenjangan kehidupan rakyat itu. Silakan lihat. Mau jadi apa negara kita? Dan yang terutama saya menuntutnya pada pemerintah. Pemerintah itu harus menjaga kehidupan, memperhatikan kesejahteraan, terus menjaga keadilan rakyat. Bukan tambah senjang kehidupan seperti sekarang ini gitu. Ya, jadi kesenjangan tadi, ketidakadilan tadi nyolok di depan mata. Terus penindasan tadi nyolok di depan mata. Nah, saya berharap pemerintah ini tentunya dari tingkat kementerian, kalau nggak tingkat presiden yang ambil keputusan, hentikan. Kalau tidak saya juga bilang sama rakyat, kau punya hak tuh, jaga rakyat, jaga hartamu, jaga asetmu. Kalau ada yang rampok, lawan. Urusan mati, urusan Tuhan. Benar. Tapi mempertahankan hak kita, kewajiban. Urusan mati, urusan Tuhan. Penindasan benar-benar di depan mata. Jadi, udah. Kemudian pada pengembang, jangan ragus banget lah kau. Mati kau nanti sebentar nggak bisa kau bawa ke harta. Ini benar-benar kondisinya kayak gitu. Jadi intinya yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, coba pemerintah yang menempatkan diri sebagai aparat pemerintah sesuai dengan norma tupoksi masing-masing. Pengembang, kau boleh saja mau kaya, tapi bukan menindas orang lain. Lakukan langkah-langkah yang benar. Tadi sudah dikatakan, kalau di luar PSN, kalau mau ada jual belilah sesuai dengan aturan yang berlaku umum. Kalau mau beli, tergantung penjual. Oh mau harga sekian, kalau nggak mau silakan. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dengar. Pemerintah mau rakyat. Rakyatnya jangan takut juga untuk menjaga haknya. Kalau kita takut, kita bodoh, dimakan sama orang-orang rakus ini. Itulah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya update kalau gitu.
benar-benar materi jauh. Jadi gini, oke, makasih Pak Mayor Jenderal Sunarko. Kita geser ke Bang Marwan Batubara. Bang Marwan, ini dari pihak sana termasuk oleh para petugas juru bicaranya. Ada Wakil Ketua DPD Yoris Serawai, terus ada Anwar lah kalau Aidit ya. Itu mengatakan bahwa PIK termasuk Hendro Priyono ya. Hendro Priyono betul ya? Iya, betul. Itu mengatakan bahwa PSN PIK 2 ini menghidupkan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Dalam logika saya yang sudah beberapa kali mendampingi Bang Said itu ke lapangan, justru yang ada rakyat yang punya penghasilan lewat tambaknya, lewat sawahnya, berhenti kehilangan penghasilan. Tambaknya diuruk, sawahnya diuruk, gitu kan? Nah, gimana nih Bang? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau soal gimana ya ini harus kita lawan gitu kan. Ya. Dan itu mereka terus menebar ancaman dan kebohongan. Ya. Kejahatan ingin ditutupi dengan kebohongan dan dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan tinggi atau bekas jenderal misalnya. Maka saya kira kita harus terus bersuara dan melawan ini. Karena faktanya memang ini adalah satu kesatuan, ya, apakah itu di lingkup pengusahanya maupun di penguasanya, termasuk yang namanya Yoris itu kan juga orang bekas pejabat di perusahaannya Aguan. Oh, ya Hendro juga sama lah itu. Ini kan satu paket ini. Karena itu saya kira mereka harus kita counter, dan kita dengan penjelasan Pak Said tadi sudah menjadi sangat yakin bahwa telah terjadi konspirasi kejahatan sistemik untuk menindas dan memiskinkan rakyat oleh aparat negara dan penegak hukum. Ya, ini yang melakukan, dan itu fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa pengusaha ini misalnya menggunakan nama perusahaan pupuk Mandiri Lestari. KML ini pemiliknya adalah Aguan 50% dan Salim 50%. Dan ini kan seolah-olah nama dari Aguan atau Pani itu disembunyikan. Yang beroperasi menindas dan memiskinkan rakyat itu ya si MKL ini, ya, KML, Pupuk Mandiri Lestari. Mereka hanya beroperasi. Bagaimana melakukan pembebasan? Padahal tadi urutannya itu adalah bahwa ada RT RW, ada RT RD, ada izin lokasi, baru ada yang namanya kegiatan pembebasan lahan. Nah, ini tidak terjadi, dan ini bisa lancar dilakukan. Kenapa? Karena ada aparat negara dan aparat penegak hukum yang ikut mendukung bagaimana ini supaya lancar dilakukan. Tapi yang jadi korban itu rakyat, menjadi miskin, ditindas, asetnya dihargai murah, lalu lapangan pekerjaannya hilang, kemudian akar adat istiadatnya juga hilang, termasuk tadi yang sudah berpuluhan tahun tinggal di sana itu jadi tercabut dari bagaimana mereka sebetulnya selama ini hidup. Dan itulah yang saya kira perlu terus kita suarakan. Dengan semakin ke belakang ini semakin banyak fakta bukti yang menunjukkan terjadi penindasan dan kejahatan sistemik oleh penguasa dan pengusaha yang kita sebut sebagai oligarki. Maka ini harus terus kita lakukan perlawanan, tidak boleh berhenti, tidak boleh kendor. Nah, bagaimana arogannya Aguan ini misalnya? Saya sedikit mundur ke soal penggunaan mobil tentara TNI, ya. Saya kira Aguan sudah menunjukkan diri berada di atas lembaga yang namanya TNI. Ada panglimanya di sana, atau presiden kita itu kan TNI. Masa lembaga TNI yang begitu terhormat, ya, punya fungsi untuk pertahanan negara itu direcehkan oleh Aguan. Masa yang panglima itu harus mencari-cari alasan untuk menjustifikasi arogansi ini?
Atau masa yang namanya Presiden Jenderal Prabowo mendiamkan saja kelakuan yang arogan ini, saya kira tidak bisa dibiarkan. Saya kira Prabowo harus menunjukkan bahwa dia benar-benar prajurit TNI, prajurit Sabta Marga, dan tidak mau lembaga yang menghasilkan dirinya sebagai jenderal itu dilecehkan oleh aguan. Itu satu hal. Tapi hal lain yang lebih penting adalah bahwa semuanya ada di bawah genggaman aguan, termasuk tadi yang namanya Hendro atau Yoris. Maka saya kira Prabowo itu sangat penting untuk segera membersihkan orang-orang yang ada di kabinetnya, yang bisa saja disusupkan atau bagian dari aguan untuk supaya PIK 2 PSN ini tetap berlanjut. Yang harusnya dengan kejahatan yang sudah semakin terbukti ke belakang ini harus segera dihentikan. Yang namanya status PSN itu harus segera dicabut. Ya, bisa saja dengan menawarkan proyek 3 juta rumah yang datang dari Marwara, tapi ini adalah aguan. Ya kan, udah bisa saja bahwa yang namanya Prabowo merasa wah ini adalah sesuatu yang mendukung, padahal bisa saja ini adalah perangkap untuk supaya aguan ini bisa tetap melanjutkan proyek PSN keduanya. Termasuk juga yang namanya Nusron. Nusron bilang akan bisa diselesaikan. Yang tadi Pak Said bilang itu yang namanya RT-RD. Ya kan, akan melakukan rapat koordinasi lintas kementerian dari RH, dari Kehutanan, ya, dari Kementerian Keuangan mungkin yang relevan juga, untuk dengan begitu akhirnya status tadi diperoleh. Padahal harusnya urutannya kan jelas, harus ada izin lokasi dulu, baru boleh ada pembebasan lahan. Tapi yang dilakukan itu sudah melanggar dan harusnya ada sanksi dan harus dihentikan dulu, bukan seperti yang ditawarkan oleh Nusron untuk nanti akan diselesaikan. Nah, menteri ini juga perlu nih hati-hati Prabowo, karena ini berada di bawah lingkungan Golkar. Golkar itu ada siapa? Ada Airlangga yang menerbitkan Permenko nomor 6 2024 sebagai payung hukum untuk PSN, PIK 2 dan 13 PSN lain yang milik swasta. Jadi karena itu saya kira kita akan terus bersuara di samping membangkitkan kesadaran dan perlawanan rakyat. Kita juga mengingatkan Prabowo untuk menegakkan hukum, berada di garis depan, dan jangan sampai terkecoh oleh menteri-menteri yang disusupkan atau merupakan bagian dari aguan untuk tetap mempertahankan PSN PIK 2. Nah, saya juga ingin menghimbau kita semua bahwa tanggal 13 Desember yang akan datang, hari Jumat, sekitar jam 13.30, kita akan melakukan aksi di depan kantor Airlangga. Ya, teman-teman Ormas dari Banten itu akan ikut berpartisipasi, termasuk juga dari APP TNI, ya, teman-teman alumni dari UI, dari ITB, dan dari mahasiswa akan hadir untuk menuntut supaya status PSN PIK 2 itu segera dicabut. Ini satu, saya kira semacam pengumuman ya kepada kita semua, kepada rakyat, untuk mari berbondong-bondong kita berpartisipasi dalam aksi tersebut untuk kita bisa membebaskan penindasan dan pemiskinan yang dilakukan oleh oligarki, terutama ada Aguan di sana, ada Salim di sana sebagai pengusaha, tapi ada Jokowi di sana sebagai mantan presiden yang menjadi bagian dari oligarki ini dan masih berperan di kabinet Prabowo. Dan saya kira Prabowo harus membersihkan orang-orang ini, ya, kalau ingin supaya dia dapat dukungan dari rakyat. Artinya pemerintahan Prabowo kalau ingin mendapat dukungan rakyat maka harus membersihkan orang-orang yang pro oligarki di kabinetnya, terutama yang namanya itu adalah ARA atau yang namanya Nusron, satu paket dengan Golkar misalnya, ya, kecuali mereka tobat. Termasuk juga di DPR, partai-partai itu harus berani bersuara, jangan diam saja dan jangan mau terus menjadi korban cengkraman atau penyanderaan oleh Jokowi. Saya kira banyak partai-partai yang disandra oleh Jokowi dan ini harus, saya kira, segera melepaskan diri supaya kedaulatan negara dan rakyat itu
bisa tegak di Indonesia. Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Gimana? Geser lagi saya. Ya. Antoni. Terima kasih. Belanda masih jauh. Belanda masih hanya sudah ada depan kita. Oke, terima kasih Bang Marwan Batubara. Sekarang kita beralih ke Dr. Antoni Budiawan. Sebelum nanti beliau mungkin sudah siapkan bahan-bahannya, saya mau tanya soal dari sisi fiskal nih, Bang Antoni. Kan Bang Said itu mengatakan bahwa ada sekitar 10.000 hektar aset negara yang kemungkinan ya, perkirakan ya, kemungkinan beralih fungsi atau beralih kepemilikan, yaitu jalan-jalan desa, segala macam, irigasi, kemudian sungai, pantai-pantai, bahkan laut dan pagar segala macam. Nah, pertanyaannya kan itu kan harusnya dibayar. Ya, pertama, kalau dibayar berapa nilainya? Siapa yang terima? Itu nilainya berapa ya, Bro? Saya pernah dapat satu kopi surat dari pemerintah bahwa ada seorang pengusaha yang membebaskan sebuah kawasan di Jakarta. Itu dia harus membayar jalan MHT. Tahu MHT ya? 1 meter terus ke sana itu ya. Itu udah nggak cuma beberapa hektar saja dan dia membayar lebih dari sekian miliar gitu. Nah, saya kebayangkan kalau betul angkanya sampai 10.000 hektar dan itu tidak jelas, itu berapa nilainya di sana? Dan kalau dibayar misalnya 1 juta per meter rupiah saja, ya kan pajaknya berapa? Itu dulu deh, nanti kita kembangkan lagi. Monggo, silakan. Terima kasih Bang Edi. Ini perlu kalkulasi, tapi Kisaran aja, kisaran. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan perspektif terhadap PSN ini sendiri. Oke. Jadi kita semua sudah bersuara sejak awal bahwa PSN PIK 2 Rempang, BSD, termasuk lagi adalah Wadas, itu adalah PSN yang bermasalah, PSN yang melanggar hukum. Pertama adalah PSN tahun 2000 ditentukan oleh Perpres saja sejak awal dari tahun 2016. Tidak ada rujukan undang-undang. Nah, ini sudah bermasalah. Bukan omnibus law ya, undang-undangnya? Belum. Lalu pada saat itu tidak ada sama sekali rujukan undang. Pokoknya Perpres ujung-ujung ada PSN. Lalu kemudian dibuatlah payung hukum yang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari situ undang-undangnya ini bermasalah, ya, inkonstitusional. Lalu kemudian dibuatlah Perpu Undang-Undang Cipta Kerja yang juga bermasalah, manipulatif, karena dianggapnya bahwa di situ ada kegentingan memaksa, ya, dengan ada krisis ekonomi global yang tidak ada. Inilah manipulatif. Nah, atas dasar itu lalu kemudian PSN diaktifkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PSN di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun yang bermasalah, yang inkonstitusional itu, ini ada manipulatif. Bahwa yang boleh melakukan PSN ini adalah sebenarnya pemerintah dan pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD. Jadi seharusnya adalah tidak boleh swasta untuk melaksanakan PSN itu gitu. Tapi kemudian itu di dalam Perpresnya itu adalah manipulatif. Gitu. Undang-undangnya sendiri manipulatif gitu ya. Contohnya manipulatif apa? Salah satu bahwa kalau untuk kepentingan umum maka harus diadakan yang namanya kajian akademis atau apapun. Nah, ini tidak ada. Jadi untuk kepentingan umum diadakan, tetapi untuk PSN itu dilewati saja prasyarat itu. Prasyarat itu dilewati saja. Itu pertama. Jadi dalam hukum ini sudah manipulatif sekali. Lalu kedua, kita tahu bahwa PSN ini ternyata adalah diusulkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Jadi Kemenparekraf
masih Sandi ya? Masih Sandi. Itu parlemen yang diusulkan di situ, dan di situ adalah 1.750 sekitar gitu ya, 55 hektar. Nah, di dalam penunjukan itu hanya lokasi. Tetapi siapa yang melakukan kan tidak ada. Lalu tiba-tiba keluar dari Kemenko itu mengenai list dari untuk PSN itu saya mengajukan. Lalu ditunjuk aja, dan ini penunjukan ini sangat bermasalah. Harusnya yang mengelola adalah kementerian atau badan atau pemerintah, ya, seperti kawasan ekonomi khusus. Itu kan yang mengelola kan institusi, atau seandainya ada yang mau mengelola ya silakan, tetapi yang nanti mau investasi kan boleh siapapun gitu kan. Ini tidak boleh diborong oleh dia sendiri, diinikan oleh seolah-olah ini adalah monopoli ini gitu. Nah, jadi ada satu kawasan, ada satu PSN yang harusnya siapapun itu yang boleh nanti meminta, saya mau membangun ini di sini, saya mau membangun hotel di sana, saya mau membangun ini di sini. Itu harus ada bidding gitu kan. Nah, itu adalah misalnya kalau di daerah reklamasi seperti di Singapura. Nah, kenapa Singapura menawarkan daerah reklamasinya? Itu ke beberapa pihak gitu. Misalkan ada Marina Sand gitu ya. Terus itu ada beberapa pihak yang ditawarkan. Tidak boleh satu pihak itu gitu. Nah, ini sangat luas begitu dibuat oleh untuk satu orang aja ya, satu grup gitu ya, satu kelompok yang dimana terdiri hanya segelintir orang saja. Nah, di sini kemudian keluar fakta-fakta bahwa ternyata atas dasar desakan saya hidup, semua orang mulai berteriak kan gitu kan, ini salah nih, ini kemudian Menteri ATR, BPN ya. ATR, Busro, lalu mengatakan ini RT/RW-nya bermasalah, terus ini bermasalah gitu. Jadi mulai terbuka. Nah, artinya pada saat itu kalau ini bermasalah, berarti apa yang dilakukan sebelumnya adalah tidak sah. Tidak ada RT/RW, tidak sah, tidak boleh yang seperti Yoris mengatakan, oke nanti disusulkan. Mana bisa, gitu kan? Nggak bisa. Itu mesti ada tatanan dulu dan sebagainya. Nah, jadi di sini yang menarik adalah kelihatannya dengan desakan-desakan begini dan mulai ada pemerintah institusi kementerian mengatakan bahwa ini bermasalah, lalu Abang kelihatannya mulai terpojok, panik ya, mulai terpojok dia. Nah, begitu dia mulai terpojok, dia mulailah sekarang mencari jalan keluar. Ini kalau sampai digugat dan sampai memang benar-benar ini berapa banyak lahan yang sudah dibebaskan secara itu tidak sah, karena harus diganti lagi sama dia. Dan yang sudah dari hulu bagaimana gitu, semuanya itu harus direhabilitasi lagi sampai ke awal. Ini luar biasa, dan kalau ini terjadi, saya yakin Aguan akan bantu. Nggak mungkin bisa biaya ini semua gitu. Nah itu. Nah, jadi dia kelihatannya sudah agak tangan nih. Makanya ada wawancara dengan Tempo. Tujuannya untuk wawancara dengan Tempo adalah bahwa dia mencari alasan bahwa ini adalah bukan saya loh. Ini adalah saya diperintah yang dari IKN itu, ya, diperintah dari IKN apa segala harus menyelamati muka presiden dan sebagainya. Nah, jadi seolah-olah memang tuduhan publik bahwa di sini ada barter ini terbukti dari omongan Aguan sendiri. Ya, ini konfirmasi ya? Ya, ini konfirmasi gitu kan. Nah, bukan hanya Aguan saja yang panik, Jokowi panik. Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 dia menemui Prabowo. Tanggal 7 Desember makan malam. Dia kan menemui Prabowo kan. Apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan tak mungkin dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya, untuk Golkar lah, untuk Gerindra, segala gitu, PDP. Nggak mungkin gitu. Yang saya melihat, kalau dugaan saya adalah di sini adalah kepanikan. Dia minta perlindungan. Prabowo, tolong dong ini dia redam gitu. Ini menteri Anda ini sudah bicara begini nih, ini membahayakan, ya gitu kan? Dia minta ke situ gitu. Dugaan ini ya? Ya, dugaan saya ke situ. Tapi apa yang terjadi? Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300 mati.
Pati. Ada hubungannya itu? Iya dong, itu kan dipreteli. Jenderal-jenderal Jokowi kan dipreteli di situ kan. Di sini kan harus melihat ada satu kesatuan. Nah artinya di sini Aguan panik, minta backingan juga itu, lalu dia sudah menyalahi Jokowi, Jokowi panik, minta backup dari Prabowo, kelihatannya Prabowo tidak menjawab itu. Kelihatannya Prabowo meneruskan dengan mempreteli juga Jokowi juga. Nah ini yang menarik. Menarik. Ya, jadi kita lihat bahwa ini permainan dalam ini. Jadi kericuhan-kericuhan yang Jokowi sebabkan, ya ini sudah semakin terbuka dan dia semakin terpojok, dan mudah-mudahan ya gugatan-gugatan dari teman-teman yang lainnya, ijazah palsu lah atau mulai naik lagi, mudah-mudahan ini akan mendapatkan tempat lagi di situ dan hukum akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi saya rasa terkait dengan PSN begitu, jadi apakah ada kerugian negara dan sebagainya, itu sebetulnya jauh lebih ini. Kalau PSN tidak jadi, itu berarti akan dikembalikan. Ya kan? Akan dikembalikan. Tetapi rehabilitasi dari tanah rakyat ini akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah besar. Dan saya pikir ini akan menjadi musibah bagi Aguan. Ya, Makasih banyak. Terima kasih. Ya, sebentar. Jadi menarik sekali teman-teman kalian. Ini Dr. Antoni Budiawan ini saya nggak nyangka juga, biasanya fokus di ekonomi, bahkan saya fiskal, tapi ternyata dia nyerempet di politik yang buat saya abai. Selama ini abai, teman-teman lain nggak tahu ya, tapi abai. Tapi itu menarik betul, dan itu menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat bagus. Nanti setelah Bang Said, saya minta Bang Marwan sebagai penutup untuk saya simpan pertanyaan saya nanti. Ya. Izin ya, maksud izin boleh kan Audrey nanya sama Koko? Aduh, ini dulu. Saya hanya begini, ini seperti kata-kata saya terakhir tadi, bahwa PIK 2 ini hanyalah pintu masuk untuk menertibkan seluruh penggusuran tanah rakyat di seluruh Indonesia yang dilakukan oligarki yang bekerja sama dengan penguasa. Ini hanya pintu ini, bukan berarti selesai PIK 2 yang selesai. Kita harus lihat Rempang, Kalimantan, kita harus lihat Surabaya, kita harus lihat yang lain. Lampung. Tapi kita Lampung, karena kita sudah tahu sekarang ini adalah petanya seperti ini. Peta perampokan rakyat, tanah rakyat oleh oligarki seperti ini. Dan kita harus ingat bahwa seluruh penjajahan di dunia ini adalah awalnya pengambilan tanah rakyat. Itu yang intinya, bukan yang lain. Nah, tidak ada penjajahan yang bukan diawali oleh pengambilan tanah rakyat. Jadi kita harus katakan PIK 2 adalah pengibaran bendera oleh oligarki untuk menjajah Indonesia. Itu. Awal kolonialis. Nah, saya 30 tahun lebih dalam birokrasi. Kalau ada 3 menteri yang sudah bicara suatu hal dan arahnya sama, itu bisa dipastikan bahwa itu arahan presiden. 3 menteri yang arahnya sama tentang PIK 2 itu nusron menyatakan ada pelanggaran. Kemudian Menko Perekonomian menyatakan ini harus dievaluasi. Menteri Menpera yang dikenal dekat dengan PIK 2 menyatakan tidak boleh bangun negara dalam negara. Jadi seperti yang dikatakan Pak Antoni tadi, sepertinya mereka diharapkan pilihan mau melawan pemerintahan Prabowo dengan ngotot bahwa dia nggak salah, atau mau mencari korban lain. Kira-kira itu yang sedang terjadi. Jadi kalau wawancara Aguan di sini, saya membacanya bahwa dia memilih tidak melawan pemerintah. Dia tidak memilih, mending mengorbankan bekas pemerintah. Bekas pemerintah. Kira-kira itu bacaan saya. Nah, dengan mencoba mengingat, maka semua akan terbuka. Apa yang terjadi di Rempang pasti akan terbuka. Coba bayangkan Rempang yang mau dibangun itu adalah pabrik kaca, tapi namanya juga ekoturisme. Coba bayangkan, itu namanya juga ekoturisme. Jadi menurut saya suatu saat juga Sandiaga Uno teman baik saya.
Tapi Pak Sandiaga juga suatu saat kita harus undang lo bicara. Kenapa Kementerian Bapak dijadikan bungkus terus untuk mengusur rakyat? Lombok juga sama kan? Mandalika, bukan Mandalika, yang apa namanya? Pulau Komodo. Oh iya. Nah, jadi menurut saya udah biasakan, mau teman mau apa, kalau salah sebutkanlah namanya, nggak usah takut-takut. Jadi 3 yang harus ditanyakan, saya dekat sekali Mas Adi. Apakah mau ditekan atau inisiatif? Kalau ditekan, ya tanggung jawab presiden dong, ya kan Pak? 3, apa namanya, PSN yang saya anggap isinya menggusur rakyat yang dibungkus dengan ekoturism adalah Pulau Komodo, Rempang, itu 2. Yang jelas-jelas bukan bayar ke pabrik kaca dari Cina kok dia kasih ekoturism. Ada satu lagi Pak. Apa lagi? Namanya kawasan industri hijau Kalimantan Utara. Utara ya. Oh, pokoknya dibungkus. Surabaya juga. Ya, tapi itu bukan ekoturism. Yang saya katakan ekoturism. Oke. Ekoturism. Ini pakai hijau ya. Ya, hijau. Nah, jadi mari kita menyatakan bahwa pengusutan terhadap penyelundupan hukum di PIK 2 adalah dalam rangka menyelamatkan negara Indonesia dari penjajahan yang dimulai oleh namanya bungkus PSN. Itu yang harus ada di kepala kita. Nah, bagaimana mengawali itu? Saya bilang begini, lihat peta ini, saya kembali ke peta. Ini sebelah tadi, ini kan PIK 1 nih, Jakarta nih. Kapuk, pantai dan Kapuk. Satu. Ini Pantai Indah Kosambi sebenarnya namanya diubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2, Kecamatan Kosambi. Bapak datang masuk dari pintu PIK, kan jalannya cuma satu, di sini kan dipagar semua, tidak bisa jalan masuk. Itulah negara dalam negara. Nah, Anda ke sini sampai ke Teluk Naga Kosambi sini, ini sudah 35 km jalan dengan lebar 50 meter jalannya. Oke? Nah, apa yang terjadi di dalam? Ini petanya, RUTW-nya sampai Indonesia itu masih wilayah pertanian. Ini 2 kecamatan ini. Tapi Anda ke sana, tidak ada lagi wilayah pertanian, semua sudah rata dan ditawarkan dengan harga 22 sampai 50 juta rupiah per meter. Yang paling mahal adalah yang sebelah sini, 52 juta. Pinggir-pinggir sungai dan pinggir. Belinya cuma 50.000. Belinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, nah, aset negara yang ada di sini, ini jalan, sungai, jembatan, irigasi, bekas-bekas musola, masjid, ganti ruginya kemana? Kan ini udah rata di kecamatan. Besi. Udah rata semua. Nah, kita yang berpengalaman, saya tiap lama birokrasi, mau menggeser tiang listrik saja satu, itu harus ganti dulu ke PLN. Kita mau menggeser 1 meter irigasi, kita harus ke PU ganti ruginya, dan harus ada buktinya bahwa sudah diganti rugi. Dan ganti ruginya berapa? Dan itu ada bukti pernyataan kebenaran negara. Jadi paling gampang mengungkap ini Pak Marwan, ahli hukum nanti, audit dulu aset negara berupa sungai, bantaran sungai, irigasi, jalan, kemudian pantai, laut, kayaknya semua itu irigasi itu dikumpulkan semua, dan itu ganti ruginya siapa yang terima dan disetor kemana dan berapa. Kalau itu tidak terjadi, maka seluruh pejabat yang bertanggung jawab itu harus masuk penjara karena sudah menjual, melepaskan aset negara. Nah, itu saja dulu dilakukan, apalagi kamu. Nah, terhadap wilayah-wilayah yang saya jelaskan tadi tidak masuk PSN, saya ulangi tadi, PSN kan hanya ini D, C, A, B, C, ini hanya titik-titik nih sampai di sini. Nah, sementara pembebasan sudah terjadi di sini, itu harus diusut karena tidak punya landasan hukum sama sekali untuk melakukan penggusuran rakyat dan apa namanya, karena RUTW-nya masih wilayah pertanian. Jadi
terhadap sawah-sawah tambak yang sudah diuruk karena melanggar UTW, maka dia harus kembalikan pada fungsinya. Ya, karena melanggar undang-undang. Saya insinyur, bekas ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia, tapi saya tidak bodoh hukum, jadi kira-kira tapi tidak pintar juga. Nah, jadi itu saja menurut saya agenda bapak-bapak semua. Sekali lagi saya ulangi, cara kita menyelesaikan ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah ini di seluruh Indonesia, agar tidak lagi terjadi perampokan, penjajahan diawali oleh perampokan oligarki. Saya ulangi, penjajahan Indonesia yang diawali oleh perampokan oleh oligarki bekerja sama dengan penguasa. Terima kasih, itu saja. Oke, teman-teman sekalian, saya kasih Bang Marwan karena sepertinya bahwa semua perjuangan kita ini tanda kutip tidak perlu dilakukan atau menjadi sangat mudah kalau ada sikap tegas pemerintah dari presiden, ya kan? Walaupun tadi gambaran yang diceritakan Bang Antoni dan Bang Said itu sangat seru ya, kalau dia harus reklamasi, rehabilitasi segala macam akan membuat abuan bangkrut. Nah, Bang Said itu sudah pernah membuat semacam pernyataan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah menugaskan 3 menterinya untuk cawe-cawe yang bilang ini, yang menurut beliau tadi kalau 3 menteri ngomong senada berarti arahan perintah dari Presiden. Cuman pada kesempatan itu lama kemudian Bang Marwan artikel meragukan bahwa itu cuma gimmick, cuma retorika segala macam. 4 menteri ternyata Mendes, yang betul. Nah, saya mau menagih Bang Marwan apakah masih konsisten dengan ketidakyakinannya ketika suasana sudah seperti ini, ditambah lapor-lapor Tempo yang aduan istilah tadi lebih memilih pemerintah baru ketimbang bekas pemerintah, begitu kan ya. Mari Bang Marwan nanti sekaligus tutup oleh Pak Suharto. Silakan, singkat-singkat saja, sudah jam 5 lebih soalnya. Ya, ya, begini, saya kira saya masih konsisten sepanjang belum ada sikap yang utuh dan tegas dari pemerintah. Oke. Ya, kalau misalnya Nusron sudah menawarkan untuk diselesaikan setelah ada rapat kementerian misalnya, ya itu kan artinya ini kan suara Nusron ini bisa kalau memang itu perintah Prabowo, ini bisa juga diartikan sebagai suaranya Prabowo untuk ada kompromi. Nah, maka saya tetap menyatakan ya kita kan bisa banyak begini, bisa saja ini memang strategi. Pak Said tidur, saya kira bukan tidak tuluslah bilang begitu ya. Itu kan cuma basa-basi ya. Kita masih sama lah sikapnya bahwa ini harus tuntas, buktikan dengan keputusan di lapangan yang bisa diterima oleh rakyat, oleh publik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, satu hal yang perlu kita catat adalah bahwa kenapa sampai aduan itu berani muncul dan apa yang dimuat di Tempo, ini kan sesuatu yang coba untuk mencari-cari alasan lolos dari jerat hukum sambil mencari-cari kambing hitam. Salah satu disebutkan bahwa ini ada mafia karena ada proyek, mafia bergerak, ya kan? Padahal yang membebaskan lahan itu ya perusahaannya dia juga gitu. Kuku, Pandiri, Lestari, KMM itu tadi saya sebutkan pemilik sahamnya Aguan dan Salim 50-50. Mafianya ya dia gitu. Jadi jangan bilang bahwa ada mafia sehingga dia bisa bersih dari gugatan kita di awal bahwa dia adalah penjahatnya. Yang harus kita minta pertanggungjawaban bahwa kerugian rakyat itu bukan cuma lahan atau rumah atau mata pencaharian, tapi juga secara moral ini harus ada kompensasi. Ya, jadi karena itu lebih lanjut juga adalah bahwa bukan saja kita tuntut dari Prabowo sikap yang tegas. Salah satu tunjukkanlah bahwa lewat Erlangga terbitkan pembatalan PSN 2 misalnya. Rempang itu begitu bergejolak diterbitkan Permenko nomor 3 2023 bulan Agustus, bulan September
karena status PSN itu sudah tidak ada lagi perlawanan rakyat di Rembang. Ya, itu tidak ada karena memang jauh dari kita dan kita tidak mengikuti. Nah, saya kira untuk PIK 2 ini kita harus terus melanjutkan perlawanan karena ini sudah sangat nyata kejahatannya. Nah, lebih lanjut lagi bahwa kalau sudah ada putusan pencabutan PSN dari pemerintah lewat Permenko, maka DPR, ya tadi Pak saya bilang investigasi ini akan bisa terlaksana misalnya lewat adanya pansus PIK 2 di DPR. Ya, ada audit investigatif istilahnya untuk menunjukkan di mana saja pelanggarannya. Nah, di sini kita menantang DPR untuk apa? Untuk lepas dari cengkeraman oligarki, terutama Aguan dan Jokowi. Dan Prabowo saya kira bisa berada di depan lewat Gerindra misalnya atau partai-partai lain yang mendukung, apakah itu yang namanya PKS, Nasdem, kemudian PAN, ya, untuk segera bentuk itu yang namanya pansus PIK 2 supaya terjadi sinkronisasi keputusan Prabowo mencabut PSN, tapi sekaligus mencari siapa nih penjahatnya, membuktikan penjahatnya kita sudah tahu. Dan si Aguan ini nantang-nantang juga proses hukum katanya. Dia sebut ada mafia. Lalu coba dibuka di depan hukum katanya. Padahal hukum itu ada di genggamannya Aguan dan itu sudah banyak buktinya di lapangan seperti yang dialami teman kita di Cengkareng Timur kalau tidak salah punya tanah. Itu dia yang punya tanah tapi surat bisa dimanipulasi, malah dia masuk penjara yang namanya Pak Budi Harjo. Itu sudah faktual. Jadi kalau nantang untuk ada proses hukum oleh Aguan, sebetulnya itu sesuatu yang dia berani lakukan itu karena semuanya ada di bawah genggamannya Aguan. Jadi tadi saya ingatkan lagi, TNI aja dia kenapa berani pakai mobil TNI? Untuk menunjukkan bahwa saya ini lebih kuat dibanding yang namanya negara tadi atau dibanding namanya TNI. Karena itu coba Pak Prabowo ini lawan ini arogansi dari Aguan ini dan coba untuk cari cara supaya lolos dari gugatan yang akan terus kita lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, langsung ke penantang bagi penutup sekalian. Terima kasih Pak Edi. Kalau saya diminta penutup, saya cuma pada kesempatan ini yang mengimbau kepada pengusaha dan penguasa atau oligark yang selama ini menjolimi lahan tanah Banten. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas penggusuran. Hentikan. Sambil menunggu keputusan pemerintah mau diapakan. Yang kedua, kepada rakyat pemilik lahan, jagalah lahan saudara-saudara. Gak usah takut dengan kelompok-kelompok preman ini. Itu kampung halaman kita. Yang namanya preman itu bukan hanya preman yang preman ya. Aparat keamanan yang jadi backingnya oligarki ini juga preman itu. Aparat abdesi yang kemudian menjolimi rakyat itu preman juga itu. Gak usah takut dengan mereka. Tapi rakyat juga harus kompak, bersatu. Rakyat kita akan dukung. Kita akan dukung. Dan kita ini mendukung. Dan kepada bapak-bapak ibu sekalian, kami ini bukan kurang kerjaan, tapi karena peduli yang ada penindasan di depan mata. Saya ingat nasihatnya Ustadz Edi Mulyadi, kamu lihat ada penistaan depan mata, kok dia melihat dosa kamu katanya. Jadi setua ini pun saya ngomong terpaksa. Jadi terpaksa kita ngomong gitu. Dan juga ini kenapa? Karena perwakilan kita di legislatif diem saja. Baik DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya juga di pusat. Kita baru diterima oleh DPD RI Banten. Betul kan? Ya. Yang lain belum pernah kita diterima. Ya terpaksalah kita yang bersuara. Kita bersuara. Itulah yang bisa saya sampaikan. Rakyat juga jangan diam saja, tetap bersatu dan jaga aset. Itu kewajiban kita. Mudah-mudahan ini didengar, rakyat dengar, mulai bersatu, nggak bodoh, nggak takut, dan penindas ini juga mulai sadar.
banyak-banyak harta nggak bisa kau bawa dong. Kalau yang non muslim paling jas saja, paling berharga. Kalau yang muslim tuh kain putih aja bawa ke kuburan ini. Kumpul harta banyak-banyak, bingung nanti. Malah yang hidup rebutan nanti. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira teman-teman sudah jam 5:10. Terima kasih banyak atas perhatiannya kepada para narasumber. Selamat datang kepada Om Medi. Para narasumber, Pak Marwan, Jenderal Sunarko, Bang Senidu, dan Bang Antoni. Terima kasih banyak. Saya kira akhirnya ada beberapa pesan penting, yaitu tadi kalau kata Bang Senidu, kalau soal aset negara di sini boleh diaudit, itu akan sangat bermasalah. Kemudian kalau nanti terbukti bahwa terjadi banyak pelanggaran, maka Aguan harus merehabilitasi dan mengembalikan fungsinya. Tadi Bang saya menunjukkan di kecamatan itu masih banyak, saya lagi sedikit banyak yang hijau ya. Ini pertanian dan semua sudah berubah. Ini kalau dia punya kewajiban mengembalikan fungsinya, kata beliau bisa santun. Tapi di luar itu, ketika Nusron Wahid mengatakan Presiden akan mengkaji ulang dengan 4 parameter. Parameter pertama adalah mendukung ketahanan pangan, maka sudah bubar semuanya. Bubar semua. Ya, boro-boro ketahanan pangan, justru yang ada sumber-sumber pangannya ditutup semua. Saya kira demikian obrolan sore kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi, berkepengen menuju yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita